Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita akan melanjutkan penjelasan materi untuk kelas 8 dan kelas 7. Yang pertama ini adalah materi tajwid. Materi tajwid ini adalah materi kelas 8. Kita sudah pernah belajar juga, yakni tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mad iwad. Mad secara bahasa itu panjang, iwad itu pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain bertemu dengan huruf alif dan berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Nah, bunyi bacaan mad ini menggantikan bunyi fathatain. Jadi yang awalnya itu fathatain maka kemudian berubah menjadi fathah yang dibaca panjang. Panjangnya berapa? Yaitu 2 harokat atau 1 alif. Contoh, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tulisannya adalah afwajan. Tetapi karena ini fathatain bertemu dengan alif dan berada di akhir ayat, maka kita adalah membacanya afwaja. Fathatainnya diganti menjadi fathah yang dibaca panjang. Begitu juga pada contoh kedua, yakni fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba, bukan tawaban tapi tawwaba. Itu ya. Sekarang kita masuk pada mad lain. Mad lain yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf wawu atau ya sukun sebelumnya berharokat fathah dan ada di akhir bacaan atau akhir ayat. Panjangnya yakni 2 sampai 6 harokat. Jadi boleh membacanya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kalau alif berarti 1 alif, 2 alif, 3 alif. Contoh pada surah apa? Pada surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Rois itu ya. Kita pernah membahas ini di kelas dulu. Jadi di situ roisnya itu ya-nya ya sukun. Kemudian huruf sebelumnya yaitu ro-nya berharokat fathah dan dia berada di akhir ayat gitu. Nah, contoh kedua yakni masih di surah yang sama, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Khauf itu ya. Waw sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah dan berada di akhir bacaan atau akhir ayat. Lantas kalau di tengah ayat tidak mati statusnya ya. Jadi ketika membacanya disambung apakah itu mad lain? Masih ingat? Bukan ya. Itu huruf lain atau istilahnya huruf lin. Jadi ada yang menyebutnya lin, ada yang menyebutnya lain begitu. Nah, sekarang yang ketiga, mad arid lis sukun, yaitu mad asli yang ada di akhir bacaan atau akhir ayat. Jadi mad asli itu mad apa? Mad tabi'i, betul. Contoh pada surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Panjangnya berapa harokat? Sama dengan mad lain, bisa 2, 4 atau 6 harokat. Kalau alif 1, 2 atau 3 alif. Jadi kalau membacanya saya baca 2 harokat. Kafirun, boleh 4 harokat, kafirun, agak panjang dikit, 6 harokat lebih panjang lagi, kafirun. Mad aslinya di mana? Ru ya, ru itu kan mad tabi'i. Waw sukun jatuh setelah harokat doma, roknya di doma. Terus contoh berikutnya, bi ashabil fil. Fil ya sukun jatuh setelah harokat kasro. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Nas ya, hamzah atau alif jatuh setelah harokat fathah.
Berikutnya kita masuk pada rangkuman surah pilihan. Nah, pada kelas 7 semester 1 itu surah pilihannya surah apa aja? Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Namun yang saya jelaskan di sini itu pada Quran surah Al-Falaq sesuai dengan kisi-kisi yang keluar. Gitu. Quran surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Nah, pada inti ini saya kasih tips dan trik ketika kalian menjawab soal-soal yang untuk surah-surah pilihan dan hadis-hadis pilihan. Jadi inti dari menjawab soal ini adalah kalian harus tahu arti dari ayat atau hadis tersebut. Pertanyaan mau sebentuknya apapun, mau kandungan, mau menganalisis, asal kalian tahu artinya, insya Allah itu akan memudahkan kalian untuk menjawab soal. Jadi contoh begini ya, kita baca dulu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mulai dari ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi misal ada contoh soal begini. Kita sebagai umat manusia itu selalu selalu meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Bahkan ketika waktu subuh pun kita diperintahkan untuk meminta perlindungan oleh Allah kepada Allah, begitu ya. Nah, contoh penerapan ini atau perintah ini sebagaimana tertuang pada Quran surah Al-Falaq ayat berapa? Nah, kalau kalian tidak tahu artinya pasti bingung yang mana ya, yang mana gitu. Oh, kalau kalian tahu artinya qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya, subuh itu yang mana? Falak. Falak itu artinya subuh gitu. Nah, kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Nah, nanti contohnya misal gitu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan orang banyak yang memiliki berbagai macam karakter, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kita pun sebagai seorang hamba harus selalu meminta pertolongan kepada Allah agar terlindung dari makhluk-makhluk yang mempunyai niatan tidak baik kepada kita. Nah, caranya kandungan ini sebagaimana terdapat pada Quran surah Al-Falaq ayat apa? Ayat yang mana? Saya gitu ya. Kalian kalau tahu artinya gampang. Oh, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, seperti itu. Sama kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, ini saya menjelaskan yang ayat keempat. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, itu dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Buhul-buhul ini penjelasannya ada di bawah ini ya. Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul dari tali, lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Karena konteksnya atau asbabun nuzulnya surat ini turun itu adalah nabi yang terkena sihir dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang kafir Quraisy ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian dalam rangka jadi di Arab itu dulu itu praktek sihir itu sangat banyak sekali terjadi gitu. Bahkan Nabi pun terkena sihir itu. Nah, makanya di sini kemudian pada ayat ini juga ada perintah kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir itu, termasuk juga wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi ya manusia itu kan tadi sekali lagi karakternya banyak, ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah begitu. Berikutnya sekarang surah An-Nas tidak perlu saya jelaskan, saya langsung Al-Kafirun ya.
pada surah Al-Kafirun. Ini yang masuk di kisi-kisi itu surah Al-Kafirun. Itu terdiri dari 6 ayat. Nah, masih ingat surah Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya apa? Ya, dalam rangka menjawab ajakan-ajakan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah ketika mereka sudah sangat istilahnya bingung. Bagaimana sih caranya agar Rasulullah itu tidak lagi menyebarkan agama Islam di Mekah? Gitu. Hinaan sudah, siksaan sudah, caci maki segala macam itu sudah. Hanya cobalah kita buat negosiasi, begitu kan ceritanya dulu ya. Negosiasi terakhir ini coba aja. Ya udah, bilang ke Nabi Muhammad. Dia ditawarin harta, tidak mau. Ya, ditawarin harta, mau minta unta berapa dikasih. Atau kemudian asal mau meninggalkan agama Islam, maka nanti akan diberikan pemuda yang level menurut mereka level ketampanannya itu sama dengan Nabi gitu. Dikasih wanita, mau minta berapa, Nabi enggak mau. Akhirnya sampai cara terakhir pun mereka meminta, ya udah gini saja Muhammad. Bagaimana kalau kita ibadahnya gantian? Kamu tidak perlu meninggalkan Islam gitu. Kami juga enggak. Jadi gantian, 1 minggu menyembah berhala, 1 minggu kemudian menyembah Allah. Sampai dibuat siasat seperti itu. Nah, makanya turunlah ayat ini, surah Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat. Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah yang apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi aku tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu juga tidak, kamu itu bukan penyembah Tuhanku, gitu. Wala ana a'budu ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah, gitu ya. Jadi Nabi menyatakan, diminta untuk mempertegas lagi, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Apa itu? Berhala. Wala antum a'biduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, gitu. Jadi mereka itu hanya bermanis saja, yang penting Nabi mau dulu, gitu kan. Padahal inti dari ibadah itu adalah hadirnya hati kita kepada Tuhan kita, kepada Allah, gitu. Hadirnya hatinya itu kita, sampai enggak hati kita kepada Allah, itu. Mereka hanya mungkin tadi negosiasinya hanya secara fisik aja, nanti kalau mau kan nanti pasti mereka akan lagi-lagi melanggar, gitu ya. Nah, kemudian di akhir ayat ditutup dengan pernyataan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tuh, ya sudah, kamu ibadahlah sesuai dengan apa yang kamu yakini, dan saya juga akan beribadah sesuai dengan keyakinan yang saya yakini. Itu Allah meminta Rasulullah untuk lebih mempertegas lagi kepada orang-orang kafir Quraisy itu bahwa tidak ada negosiasi dalam beribadah, tidak ada kompensasi apapun, semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain. Seperti itu ya. Oke, hari ini cukup itu dulu. Besok akan saya lanjutkan lagi rangkuman materi, penjelasan rangkuman materinya. Insya Allah akan saya share secara berkala, sedikit demi sedikit, biar kalian tidak terlalu berat. Begitu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar lebih giat lagi, banyak berdoa dan beribadah, minta restu kepada kedua orang tua. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.